Siapa yang mau sampai kelak Yesus datang kita tetap anak Allah? Kalau engkau menaruh pengharapan itu, tidak ada jalan lain. Alkitab berkata, sucikan dirimu. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dengan tema firman Tuhan yang luar biasa hari ini, yaitu apa saudara? Mengalahkan godaan dosa. Siapa di sini yang tiap hari merasakan godaan dosa? Serius? Ya, kalau enggak merasakan, ya kita ganti tema khotbahnya. Siapa yang merasakan godaan dosa? Yang masih merasakan berarti manusia. Yang tidak merasakan boleh pulang. Berarti Anda malaikat. Setiap hari kita bergumul dengan yang namanya godaan dosa. Dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, dalam perbuatan, selalu setiap hari kita ini tergoda untuk berbuat dosa. Rasul Paulus berkata begini, aku benci kepada tubuh celakaku ini. Karena setiap kali aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku buat. Kalau kita mencerna perkataan ini bukan keluar dari seorang pelacur. Bukan keluar dari seorang preman. Bukan keluar dari seorang pembunuh, tapi dari seorang rasul. Dia bilang apa? Aku benci tubuh celakaku ini. Karena setiap aku ingin melakukan yang baik, ya pasti yang jahatlah yang aku buat. Di dalam diri kita ini ada yang namanya tubuh dosa. Ya, manusia itu terdiri dari 3 kan, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu dari Allah dan roh itu baik selalu maunya. Makanya firman Tuhan berkata buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, semua yang baik. Tapi dalam tubuh kita juga ada yang namanya daging, yaitu tubuh manusiawi. Daging ini isinya dosa, berlawanan dengan keinginan roh. Kalau keinginan roh adalah kasih, maka keinginan daging adalah benci. Kalau keinginan roh adalah buah roh ialah kasih, sukacita, maka keinginan daging adalah marah-marah. Semua kebalikannya. Kasih, sukacita, kesabaran. Ya, kalau buah rohnya kesabaran, maka dagingnya adalah enggak sabar. Kemurahan, maka daging adalah enggak murah hati, pelit. Jadi saudara bisa bayangkan hidup kita ini setiap hari ada di dalam 2 pertentangan dan itu enggak bisa hilang. Sekalipun dia pendeta sekali berapa, dia tetap punya daging dan juga tetap punya roh. Nah, persoalannya sekarang adalah setiap hari yang menang dalam kehidupan saudara itu yang mana? Ya, coba. Kalau kita terpancing untuk kepahitan, ya ada suara yang bilang, itu orang memang kebangetan. Ya, mulai sekarang gak usah tegur-tegur dia. Lalu di dalam hati kita yang paling dalam ada suara yang bilang, jangan. Firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni. Setiap hari terjadi pertentangan dalam batin kita, yang mana yang menang saudara? Nah, itu akan menentukan kita itu bisa mengalahkan dosa atau tidak. Mari kita baca bersama dulu 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, hari-hari ini dunia tambah panas ya saudara. Nerakanya mulai bocor. Makanya harus banyak-banyak bertobat. Panas sekali ini sekarang. 1 Yohanes pasal yang ketiga, yang pertama kita baca sama-sama secara bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. 2.
sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang... Ayat 2 ini berkata begini, saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang percaya sekarang kita adalah anak Allah? Lambaikan tangan. Tetapi dikatakan di sana begini, belum titik ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Karena kita masih harus menghadapi perjuangan hidup. Kita yakin hari ini kita anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita kelak itu seperti apa, ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus Yesus menyatakan dirinya kelak, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, apa di sana dikatakan? Menyucikan diri sama seperti Dia yang... Siapa yang mau sampai kelak Yesus datang kita tetap anak Allah. Kalau engkau menaruh pengharapan itu, tidak ada jalan lain. Alkitab berkata, sucikan dirimu. Amin. Harus menyucikan diri. Memang hari ini kita mengaku anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita kelak. Karena ternyata di tengah jalan banyak orang gugur. Ada teman-teman kita yang dulu kita bilang, aduh dia hamba Tuhan ya. Saya mengenal ada seorang yang dulu dia hamba Tuhan. Kalau bahasa roh itu saudara sampai langit ke-7. Tapi di tengah perjalanan dia bercerai dengan istrinya dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan, waktu dia meninggal tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saudara mengerti maksud saya? Dulu dia anak Allah, tapi keadaannya kelak belum nyata. Kita semua hari ini mengaku kita anak Allah, tapi keadaan kita kelak belum nyata. Karena itu semua orang yang menaruh pengharapan itu, yang kepengen ketika Yesus datang dia menyatakan diri bersama-sama dengan kita, harus menyucikan hidupnya sungguh-sungguh karena Yesus adalah suci. Saya ingat dulu adik saya, saudara, dia pernah pacaran dengan seorang wanita itu anak pendeta. Waktu itu adik saya kan muslim. Dia pacaran dengan anak pendeta, lalu akhirnya diputus. Dia bilang, saya putus, saya tanya kenapa putus? Males pacaran sama anak pendeta, tiap datang lagi pegang rokok, buang itu rokok. Jangan masuk rumah kalau kamu merokok. Ya. Nanti begitu duduk dikotbahin, kamu itu hidup yang benar. Ya, jangan merokok, jangan begini, jangan begitu. Adik saya bosan karena memang adik saya muslim waktu itu. Akhirnya dia putusin pacarnya. Setelah putus, akhirnya adik saya pacaran dengan cewek lain. Dia dapat seorang perawat. Satu kali lagi dia ngapel di rumah sakit karena pacarnya perawat, jadi malam minggunya apel ke rumah sakit. Ya lagi apel tiba-tiba ada ambulans masuk, bawa seorang yang kecelakaan. Dibawa masuk saudara, adik saya lihat mukanya sudah tidak berbentuk karena sudah darah semuanya. Waktu dibawa masuk adik saya sama temennya itu bercanda begini, kira-kira lewat nggak itu? Iya pasti lewat. Kenapa? Modelnya udah kayak gitu, udah gak berbentuk, pasti lewat. Begitu pulang besoknya temannya telepon adik saya, hei kamu tahu gak yang tadi malam kecelakaan itu kita lihat di rumah sakit? Enggak, mantan pacarmu anak pendeta itu. Hah kenapa? Lagi dalam keadaan mabok naik motor, kecelakaan. Dalam keadaan mabok. Sekarang adik saya bertobat, rokok berhenti, mabuk berhenti, minuman semua berhenti. Siapa yang terdahulu akan jadi terkemudian, yang terkemudian akan jadi terdahulu itu bisa terjadi. Kalau kita tidak berjaga, jaga.
Jangan terlalu pede hari ini engkau merasa engkau anak Allah. Barang siapa yang menaruh pengharapan kepada Kristus, engkau wajib menyucikan hidupmu. Sama seperti Kristus yang adalah kudus. Ayat yang keempat berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apa sih dosa itu? Ya mungkin banyak yang bertanya, Bu, dosa itu apa? Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi semua yang kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Kategori dosa yang berikutnya menurut Alkitab dikatakan, jika engkau tahu berbuat baik tetapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Kalau kita tahu nih, kita harus berbuat baik tapi kita nggak melakukannya, itu namanya kita berdosa. Makanya Alkitab berkata Tuhan menaruh hukumnya dalam hati manusia. Jadi sebenarnya manusia itu nggak perlu konseling pun, dia tahu mana dosa mana enggak. Makanya saya sekarang kalau konseling itu saya pilih-pilih. Karena ada orang Kristen alay lebay. Males saya nanggapi orang Kristen alay lebay. Sebenarnya dia udah tahu, dia tahu itu dosa tapi pura-pura nggak tahu. Kita capek hadapi orang Kristen begini, Bu, saya selingkuh. Apa yang harus saya lakukan? Putus. Bagaimana caranya putus? Blok nomor HP-nya. WA lagi, Bu, harus blok ya? Enggak, goblok. Pura-pura goblok, pura-pura bodoh. Nanya, harus blok ya, Bu? Harus. Nanti besok lagi, Bu, jadi saya harus putus. Capek enggak saudara? Iya, saya orang-orang Kristen model begini saya males. Alkitab berkata Tuhan menaruh hukumnya dalam hati kita. Jadi sebenarnya saudara konseling sama pendeta atau tidak, saudara tahu mana dosa mana enggak. Amin apa amin? Jadi tidak usah pura-pura tidak bertobat. Ya, saya kalau baca orang konseling yang kayak gitu, saya lewat. Ya, kadang saya balas baca Alkitab aja. Di Alkitab ada kok. Nggak usah nunggu di Alkitab, di hati Tuhan menaruh hukumnya di hati saudara dan saya. Jadi kita punya kepekaan sebenarnya tahu mana dosa mana tidak. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Yesus datang supaya dia menghapus setiap dosa saudara dan saya. Dan di dalam Yesus nggak ada dosa. Orang yang hidup melekat dengan Yesus kayaknya tidak punya kesempatan untuk mikir dosa, amin. Kalaupun dosa datang menggoda, kita cepat-cepat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saya nggak mau, Tuhan marah-marah terus saya mau lepaskan pengampunan. Apakah kita masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa, karena kita hanya manusia. Tapi orang yang hidup melekat dengan Tuhan, dia nggak akan tenggelam dan jatuh dalam dosa. Dia akan segera bertobat, kembali kepada hukum Tuhan. Ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Katakan amin. Jadi bagaimana caranya kita mengalahkan dosa? Tetaplah berada dalam Kristus. Tetap tinggal dalam kebenarannya. Tetap bersatu dengan firman-Nya. Dan bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman. Orang yang tetap di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Di hati itu sudah gak ada kepengenan berbuat dosa. Tapi ada orang yang memang hatinya penuh dosa, ini belum ketemu Tuhan. Tapi dia Kristen loh Bu, gak peduli. Tapi dia pendeta loh Bu, gak peduli. Kalau dia masih hidup dalam dosa dan senang berbuat dosa, maaf. Dia belum ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Karena orang yang sudah berjumpa Yesus dan tinggal dalam Yesus tidak akan tenang kalau dia hidup dalam dosa.
Jangankan kita hidup dalam dosa, kita berbuat satu dosa pun kita nggak bisa tidur nyenyak. Kita marah sama orang, marah semarah-marahnya, begitu mau tidur Tuhan berbicara, beresin hatimu. Ampuni aku Tuhan, dan aku juga mengampuni dia Bapa, dalam nama Yesus, berkati dia Tuhan, dalam nama Yesus. Selesai. Itu yang dimaksud orang yang tinggal dalam Kristus. Kita dikuasai oleh kebenaran dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari, ayo, orang yang terus berbuat dosa berasal dari siapa? Biasa aja ngomong iblisnya, nggak usah sambil melotot. Dengan kata lain, orang yang terus berbuat dosa itu berasal dari setan, berasal dari iblis. Tapi dia bahasa rohnya kenceng, nggak peduli. Mau saudara bahasa roh kenceng, kalau saudara terus hidup dalam dosa, engkau bukan berasal dari Allah, engkau dari setan, kata firman Tuhan. Bukan kata saya loh, ini kata firman Tuhan loh. Justru saya takut jangan-jangan setan lebih rohani dari kita. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, setan juga percaya akan hal itu. Dan setan gemetar kepada nama Allah itu. Jadi kalau level imanmu hanya sampai dipercaya, maaf, imanmu dengan imannya setan satu level. Apa yang membedakan kita dengan setan? Setan percaya kepada Allah, kita juga percaya. Setan gemetar kepada Allah, kita juga gemetar kepada Allah, takut akan Allah. Tetapi saudara, yang membedakan kita dengan setan, kita melakukan firman dan kebenaran. Setan tidak mungkin melakukan firman. Makanya ayat ini berkata, orang yang tetap hidup di dalam dosa, orang yang tetap berbuat dosa, dia bukan berasal dari Allah tetapi dari iblis. Ini keras loh ayat ini saudara. Ya, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kenapa Yesus datang? Supaya perbuatan iblis dibinasakan. Jadi kita yang adalah anak Allah, mari kita binasakan semua perbuatan setan dalam hidup kita, yaitu dengan tidak lagi berbuat dosa. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang dari Allah, orang yang berasal dari Allah, kita yang adalah anak-anak Allah, kita punya benih ilahi dalam diri kita. Kita sudah diberi kodrat ilahi, benih ilahi yang ada dalam kita itu tidak akan sanggup lagi untuk berbuat dosa. Sekalipun mungkin kita masih bisa jatuh untuk berdosa, kita masih marah, tapi kita nggak akan sanggup untuk tinggal lama-lama dalam dosa itu. Kita akan cepat dengan mudah minta maaf, kita akan dengan cepat mudah memaafkan. Tapi orang yang hidup dalam kepahitan dan kekecewaan, engkau bukan dari Tuhan, engkau dari setan. Mari kita berdoa saudara. Lepaskan pengampunan, belajar untuk mengasihi sesakit apapun. Tuhan melatih kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada benih ilahi. Benih ilahi itu yang tidak akan tahan untuk membiarkan kita berbuat dosa. Ayat yang ke-10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, barang siapa yang tidak melakukan kebenaran, dia bukan berasal dari Bapa, tetapi dari iblis. Saya pengen kita lihat lagi satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saudara, kita lihat bersama bagaimana cara kita mengalahkan dosa.
Roma pasal yang ke-6 di sana ada judul perikopnya 2 macam perhambaan. Ayat saya pengen kita baca ayat yang ke-19. Roma 6 ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan apa? Anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bagaimana cara kita untuk bisa mengalahkan segala godaan dosa? Dulu kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada kecemaran, kepada iblis untuk melakukan semua dosa. Tetapi sekarang setelah engkau mengenal Allah, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Apa yang harus kita serahkan? Anggota tubuh. Apa anggota tubuh? Pertama, mata. Untuk apa engkau pakai matamu? Setiap hari apa yang kita lihat? Atau apakah kita lihat film porno? Apa yang kita tonton setiap hari? Apakah kita hanya nonton drama Korea? Buat apa engkau pergunakan matamu? Yesus berkata mata adalah pelita tubuh, jika matamu gelap maka gelap seluruh tubuhmu. Serahkan mata kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Pakai matamu untuk menonton sesuatu yang baik, untuk membaca Alkitab. Amin saudara. Apalagi yang harus engkau serahkan anggota-anggota tubuhmu? Mulut. Mari kita serahkan mulut kita untuk dipakai sebagai orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Bukan fitnah, bukan gosip, bukan dusta. Tapi menyampaikan kebenaran. Jangan suka fitnah, jangan suka dusta, jangan suka gosip. Ya, mari kita belajar mulut ini dipakai menjadi senjata kebenaran untuk menyampaikan firman. Mulai dari keluarga sendiri, ya. Lalu apa lagi anggota tubuh kita yang harus kita serahkan? Telinga, pendengaran kita. Jangan suka dengar hal-hal yang tidak rohani yang dapat menumpulkan iman kita, bahkan membuat kita jatuh. Mari belajar menyerahkan pendengaran kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengerin khotbah, dengerin ya. Saya tuh kemarin ketemu dengan seorang ibu di Solo, dia pendengar mesbah doa, dan kemarin saya di Solo dia pengen ketemu karena anaknya kebetulan berulang tahun. Saya ketemu dengan mereka ini satu keluarga luar biasa, anaknya 3, yang 2 sekolah di Amerika, yang 1 juga sudah lulus, 1 kerja di Google, yang 1 ikut lomba Microsoft dan dapat juara, dan yang 1 lagi keterima di 11 universitas terbaik di Amerika. Namanya keluar masuk di majalah, di koran, liputan 6, masih muda sekali dia sudah ambil S2 di salah satu universitas terbaik di Amerika. Saya tanya mamanya, Bu, bisa punya anak hebat-hebat kayak begini, dikasih makan apa Bu? Mamanya jawab, tiap hari dari kecil harus baca firman. Wow. Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah takut akan Allah itu permulaan pengetahuan, dan mengenal yang Maha Kudus itulah pengetahuan, itulah didikan. Luar biasa saudara, waktu anak dari kecil sudah diserahkan matanya untuk membaca Alkitab, telinganya untuk mendengarkan khotbah dan didikan, maka masa depan mereka juga menjadi anak-anak yang baik. Ya, anak-anak kita itu membutuhkan teladan hidup dari orang tuanya. Tapi saya yakin kenapa anaknya bisa begitu? Karena orang tuanya juga begitu. Mari kita serahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bebas dan bisa mengalahkan segala keinginan dosa. Jadi yang pertama, tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam firman-Nya, usahakan untuk terus dengar firman dalam hadirat-Nya. Saudara rindu terus berada dalam hadirat-Nya, tiap malam dengar mesbah doa. Amin.
Ya, tinggal dalam hadiratnya supaya iman kita kuat. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Apalagi hari-hari ini tiap hari saya terima WA, hati-hati, varian baru di India. Ya, udah kayak apa ini virus varian-varian baru. Ya, virus corona sudah bermutasi, saya balas. Mau dia bermutasi, bermutoso, pokoknya Tuhan kuasanya tidak pernah berubah. Ngapain kita diberitakan dengan hal-hal yang tiap hari yang kita dengar, ketakutan, ketakutan, ketakutan. Bagaimana iman mau tumbuh? Yang di-share yang virus India mati. Bukankah dari dulu juga orang sudah mati-mati, amin? Masih heboh dengan mati-mati. Yang penting sekarang bagaimana kita menjaga iman kita. Soal mati hidup itu di tangan Tuhan. Ya, balas aja kalau ada orang kirim, hati-hati loh di India sekarang sudah bervarian, bermutasi, hati-hati. Saya selalu balas, mau dia bermutasi, mau dia bervarian, mau dia berapa, kuasa Tuhan tetap sama hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita dengar yang baik, kita terima yang baik, kita hidupi yang baik. Jangan beri kesempatan pada iblis supaya engkau tidak kalah. Kalau imanmu sudah lemah, bagaimana engkau bisa menang terhadap dosa? Dengarkan firman Tuhan. Tetap tinggal dalam Kristus dan serahkan anggota tubuhmu untuk kepentingan kerajaan Allah.